Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku yang saya sayangi dan semoga disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran fikih materi penyembelihan kurban dan akikah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pembelajaran kita pada kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Anak-anakku, pada materi hari ini kita akan membahas kaitan dengan penyembelihan, kurban, dan akikah. Materi penyembelihan, kurban, dan akikah ini nanti diharapkan kalian bisa mempunyai gambaran, bisa menjelaskan pengertian dari penyembelihan binatang, dan kalian nanti bisa mempraktekkan tata cara penyembelihan binatang. Sehingga kalau kalian praktek penyembelihan nanti, diharapkan sembelihan kalian akan sembelihan yang baik dan sah. Anak-anakku, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Nah, apa yang harus ada dalam kegiatan penyembelihan binatang? Ya, harus ada penyembelihnya, harus ada binatangnya, terus dan ada alat untuk menyembelih. Ketiga hal itu yang harus ada ketika kita melaksanakan kegiatan penyembelihan. Nanti kan kita bahas secara detail tentang syarat-syarat kaitan dengan penyembelih binatang dan alatnya. Yang pertama akan kita pelajari kaitan dengan pengertian penyembelihan binatang itu sendiri. Jadi penyembelihan itu diartikan dengan memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Ada juga yang mendefinisikan penyembelihan adalah memotong tenggorokan atau tempat perjalanan makan dan minum dengan maksud untuk melenyapkan nyawa atau roh binatang. Pendapat lain menyebutkan penyembelihan adalah perbuatan yang menyebabkan kematian yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Anak-anakku, dari tiga pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya penyembelihan itu harus satu, melenyapkan nyawa atau roh binatang yang halal. Ingat, harus binatang yang halal. Yang kedua, dilakukan dengan cara memutus jalan makan, minum, atau kerongkongan, dan jalan nafas atau tenggorokan. Yang ketiga, harus dengan alat yang tajam. Dan yang keempat, harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan. Jadi kalau mematikan binatang dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa memukul, menyabet, menyiram, tekek, dipenggal, dan sebagainya. Hal-hal tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan termasuk tindakan yang kejam yang tidak dibenarkan. Maka dari itu, dalam melakukan penyembelihan harus dilakukan dengan baik dan benar. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita menyembelih, hendaklah
dengan sembelihan yang baik. Alatnya harus tajam, cara menyembelihnya juga dengan yang ihsan, yang baik. Nah, anak-anakku, tadi sudah kita bahas bahwasanya ada 3 hal yang harus ada dalam kegiatan penyembelihan. Yang pertama adalah ada binatangnya, dan binatang yang disembelih harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat pertama binatang yang disembelih adalah binatang itu harus masih dalam keadaan hidup. Artinya binatang yang akan disembelih harus masih dalam keadaan hidup. Semua binatang darat yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai, dan semua bangkai adalah haram kecuali 2 bangkai, yaitu apa? Iya benar, bangkai belalang dan bangkai ikan. Syarat yang kedua adalah binatang yang akan kita sembelih tersebut harus halal zatnya dan cara memperolehnya. Artinya binatang yang disembelih adalah binatang darat yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Di kelas 8 kalian sudah mempelajari kaitan dengan binatang yang halal dan yang haram. Nah, binatang yang haram yang kalian pelajari di kelas 8 itu adalah haram zatnya. Misalnya karena nas, berawu tajam, kemudian menjijikan dan sebagainya. Nah, binatang yang akan disembelih itu harus halal zatnya. Artinya bukan binatang yang diharamkan, baik nas, baik menjijikan dan sebagainya. Adapun cara memperolehnya, binatang yang disembelih itu harus diperoleh dengan cara yang halal. Bisa lewat jual beli, mungkin dikasih, minta, ternak dan sebagainya. Dan cara-cara itu adalah cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Yang kedua, alat yang dipakai untuk menyembelih binatang itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah tajam. Yang kedua, tidak tumpul dan tidak runcing. Jadi alat yang dipakai untuk menyembelih itu harus tajam, tidak boleh tumpul dan tidak boleh runcing. Hal ini agar binatang yang disembelih tidak kesakitan dan terhindar dari penyembelihan yang tidak sempurna yang bisa menyebabkan sembelihan tidak sah. Yang ketiga, alat itu terbuat dari besi, baja, bambu, batu dan sebagainya. Dan yang paling penting bukan terbuat dari gigi, tulang atau kuku. Jadi 3 alat itu tidak boleh, yaitu yang terbuat dari gigi, tulang atau kuku. Kemudian yang ketiga yang harus ada dalam penyembelihan adalah orang yang menyembelih binatang. Orang yang menyembelih binatang disyaratkan beragama Islam. Jadi sembelihan selain orang Islam dihukumi tidak sah. Jadi sekali lagi, penyembelihan yang dilakukan oleh orang non muslim sembelihannya tidak sah, dan ini mutlak. Yang kedua, syarat orang yang menyembelih adalah menyebut nama Allah. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 118 dan 121. Mohon maaf, itu di atas tertulis 121 itu yang larangan memakan sembelihan orang yang tidak menyebut nama Allah. Adapun yang 118 yang Pak Tara mencantumkan di sini, ini adalah perintah untuk menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang. Dan yang ketiga yang menjadi syarat orang yang menyembelih binatang adalah penyembelih harus berakal sehat. Jadi kalau terganggu kesehatannya, terganggu akalnya, maka tidak boleh melakukan penyembelihan. Dan harus menyembelih dengan sengaja, artinya benar-benar niat untuk menyembelih, bukan karena yang lain. Dan yang kelima, penyembelih harus bisa melihat. Hal ini untuk memastikan bahwasannya penyembelihannya sudah benar-benar dilakukan, bukan salah tempat, salah sasaran atau yang lain. Adapun kaitan ketentuan cara menyembelih binatang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, binatang yang disembelih harus disembelih pada lehernya dan dipastikan putus tenggorokannya atau jalan nafas atau khulqum
dan putus jalan makanan atau almari. Adapun binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke lubang atau terperosok yang tidak memungkinkan disembelih pada lehernya, maka menyembelihnya bisa dilakukan di bagian manapun asal matinya binatang tersebut karena luka tersebut. Nah, anak sekalian, silakan perhatikan video di bawah ini. Lihat ayamnya. Lihat. Ya Allahu Akbar. Kita geti. Aduh. Dia tenaga pada. Itu si Aisan pas itu nyeri. Orang dirapaskeun ya, kabur-kabur bah. Tinggal itu mana wae. Ayam kita. Ayam. Ayam. Iya. Bisa kalian perhatikan, alatnya masih tetap menempel pada leher binatang, tidak dilepaskan sampai dengan penyembelih yakin kalau binatang yang disembelih itu sudah benar-benar mati. Maksudnya binatang itu matinya benar-benar karena sudah putus jalan makan, jalan minum, dan jalan nafasnya, bukan mati karena yang lain. Oleh karena itu, jangan buru-buru melepaskan alat kalau belum yakin jalan makan, jalan minum, dan jalan nafas sudah benar-benar putus. Baik, perhatikan video berikutnya. Dan ingat, perhatikan dengan seksama. Ini lupa ayam. Hari ini kita akan melakukan satu pemilihan. Apakah perasaan anda, Mak, bila nak pilih ayam? Mula rasa geli gila lah. Ni memang first time aku nak pegang ayam ni. Aku feel aku Ni yang penyembelih dia. Tengok ah jadi ke tak. Sebab dia ni nampak macam dungu. Komando. Pasangan komando. Kali ni pasangan askar akan menyembelih. Akan menyembelih. Tengok ah cara-cara. Mana ayam? Mana ayam? Ayam ni ayam. Ayam ni light je jinak. Tengok cara-cara yang sebenar daripada askar, abang askar. Pembelian di dalam hutan. Nanti lembek kan? Jangan ya pegang. Pegang soalnya. Okey. Mana askar? Halkum duduk ni. Biar duduk ni. Pastikan dia duduk ni. Panjang sikit. Tegang sikit. Okey. Sini ya. Sini, jangan tengah sini. Kuat sikit, kuat. Pegang jangan. Oh. Cara gaji. Ini askar ya. Ini dah. Sayuti temelih di badannya. Siapa boleh Sayuti. Ada kecilan dia. Habis. Untuk kepala tak ada masalah, dia makruh saja. Cuma masalah di mana? Pisau. Pisau tak tajam. So apabila pisau tak tajam, kita beratkan tangan kita. Berat dia putus. Sayuti nasib. Okey. Tukar pisau baru. Bukan salah dia. Apa perasaan anda bila? Jangan Baik, anak-anakku, kalian sudah menyaksikan dua video penyembelihan. Nah, dua video tadi itu adalah cara penyembelihan secara tradisional. Karena cara menyembelih binatang itu ada dua. Yang pertama secara tradisional dan yang kedua secara mekanik.
Yang secara tradisional, tata caranya adalah yang pertama disiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah. Dan yang kedua, alatnya disiapkan, diasah, dicek ketajamannya. Kemudian binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri di bawah. Setelah itu, letakkan leher binatang yang akan disembelih di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat, diikat. Ini kalau binatang yang besar, kalau yang kecil tidak usah seperti itu. Kemudian mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sampai yakin jalan makan, minum, dan nafas serta urat nadi benar-benar mati. Ingat, jalan makan, minum, dan jalan nafas harus putus, dan alat tidak boleh lepas sebelum binatang itu benar-benar mati. Yang kedua adalah dengan cara mekanik, yaitu dengan menggunakan alat yang modern. Ini kalau perusahaan atau yang secara mekanik ini yang penting tahu saja. Dan itu hukumnya adalah halal sepanjang memenuhi syarat-syarat penyembelihan. Nah, anak-anakku, dalam penyembelihan binatang itu ada hal yang disunahkan. Yang pertama adalah menghadap kiblat. Kemudian disunahkan juga menyembelih pada pangkal leher. Hal ini tujuannya agar pisau tidak bergeser dan binatang yang disembelih cepat mati. Dan alat yang dipakai harus tajam dan memotong kedua urat nadi baik kiri maupun kanan, yang tujuannya agar binatang cepat mati dan tidak menyiksa binatang. Kemudian binatang yang disembelih disunahkan digulingkan rusuk kiri di bagian bawah. Hal ini untuk memudahkan dalam penyembelihannya. Kemudian membaca basmalah, membaca sholawat, dan mempercepat proses penyembelihan. Di samping yang disunahkan, ada beberapa hal juga yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Yang pertama yang dimakruhkan itu adalah 1. Menyembelih dengan alat yang tumpul. Menyembelih dengan alat yang tumpul hukumnya makruh, sedangkan dengan alat yang tajam hukumnya adalah sunnah. Yang kedua adalah memukul binatang waktu akan menyembelih atau menyiksanya, kemudian menyembelihnya sampai lehernya putus. Itu hukumnya hanya makruh, tidak sampai ke haram, dan tetap sembelihnya sah. Dan yang keempat adalah mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati, karena hal ini dapat menyakiti binatang. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya silakan perhatikan video berikut dan silakan kalian simpulkan dari video tersebut berdasarkan materi yang sudah kalian pelajari. Selamat menyaksikan. Apalagi apa deh takut Lu lagi Dan. ayamnya udah siap-siap. Dia udah kecekek itu. Dia udah kecekek. Itu. Udah tuh mati tuh. Udah mati dah itu, udah mati. Abangnya pulang. Yes. Oh, pegang gini ya. Kan dia pacaran Cita. Pegang begini ya. Biar kencang nih jadi langsung. Sampai sini ya. Yang sampai ada nyesan nih. Tahu udah. Jangan Dia. Uratnya putus. Aja juga. Udah nutup mata. Udah nutup mata. Udah pasrah, woi, ini jadi enggak ini? Katanya ini jadi enggak? Gimana nih kalau Lagi udah OTW ya? Iya. OTW akhirat. OTW akhirat. Dia lagi ngelewat. OTW itu akhirat. Ketemu takif. OTW barzah. Sampai lagi kedua dia. Allah Akbar. Ya jangan sampai lepas ya, terus. Jangan sampai lepas. Terus yang keras, Dimas yang keras. Dimas yang keras. Terus. Belakangnya. Ini malah kasih. Belum. Belakangnya kena belum? Pinggir-pinggirnya. Ke belakang. Udah, Pak. Belakangin. Belakangnya. Udah. Belakangnya masih ada uratnya di belakang. Di belakang. Belakangnya mana belakangnya? Itu masih ada uratnya. Ya Allah malah kasihan ini. Disilat-silat, Pak. Udah. Lagi Pak. Ada urat. Baik, itu tadi video terakhir kaitan penyembelihan yang dilakukan oleh anak sekolah.
Kalian bisa menyimaknya, bisa mempelajarinya untuk bahan pelajaran untuk minggu depan. Akhirnya mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.